Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan yang paripurna sehingga kita bisa berkumpul di ruang guru ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai acara pertama pembukaan, marilah kita buka kegiatan kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 1 Labuan Badas, yang terhormat Bapak Ibu guru yang kami hormati. Selanjutnya di sini kita akan mendengarkan sambutan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Punijan SPD MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP 1 Labuan Badas, wabil khusus guru penggerak kita ada 4 orang. Mudah-mudahan tahun depan selalu nambah. Saya kepingin semuanya yang masih punya kesempatan pada akhirnya akan menjadi guru penggerak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini diseminasi budaya positif. Mari sama-sama kita dengarkan, mari sama-sama kita perhatikan, karena teman-teman kita akan memberikan penimbasan kepada kita semua. Kepada kita semua artinya bahwa teman-teman kita sudah mendapatkan ilmunya, punya kewajiban untuk menyampaikan kepada kita semua. Itu intinya, semangat untuk guru penggerak menjadi motivator untuk dirinya sendiri dan akan pada saatnya nanti menjadi motivator untuk kita semua. Itu harapan saya, tidak berubah. Ibarat ilmunya padi, semakin berisi semakin menunduk dan akan menebarkan kebaikan dan kemanfaatan. Karena padi itu kalau sudah menunduk berisi akan menjadi beras. Kalau masih berdiri begini pasti tidak ada isinya. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita dengarkan bersama-sama penyampaian dari teman-teman kita, calon guru penggerak yang insya Allah semuanya akan menjadi guru penggerak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih jelasnya, diseminasi adalah proses aktif yang melibatkan penyampaian informasi, pengetahuan, dan hasil penelitian kepada halayak yang lebih luas. Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian kegiatan kita hari ini, yang pertama, kegiatan pertama, diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Sumiartini dengan materi disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yang disampaikan oleh Ibu Susilawati. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Sumiartini. Yang keempat, keyakinan keras yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Asmadiati. Yang kelima, 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Ibu Eri Suratmi. Yang keenam, segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Susilawati. Yang ketujuh, nanti kesimpulan Ibu Sri Asmadiati. Perlu diketahui Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Diseminasi budaya positif dan bagian-bagian lainnya telah kami uraikan, maka tibalah kita ke acara penutup
Sebelum acara ini kami tutup, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah mendukung kami dalam kegiatan CGP Angkatan ke-9. Semoga dukungan Bapak Ibu membuat kami lebih bersemangat. Akhirnya, marilah kita tutup untuk acara pembukaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdiri sejenak. Sebelum mulai kita ice breaking dulu. Di sini udah biar masuk syutingan. Ada sini apa gini? Ala CGP. 1, 2, 3. Kasih contoh. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, yang aja dung dung. Dang ding ding dung. Semangat. Bisa ya? Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan konsep inti yang pertama dari budaya positif, yaitu disiplin positif. Oke, jadi disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri. Jadi ada kata di sini mengontrol diri sendiri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Adapun tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ketika murid memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri yang nanti berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, nanti materi tentang hukuman dan hadiah akan disampaikan oleh Ibu Susi di materi motivasi perilaku manusia. Nah, mereka juga akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dalam mencapai suatu tujuan mulia tadi. Positif itu adalah inti atau utama, bagian utama dari budaya positif. Yang kita lihat dari bagian ini, saya langsung ke makna nilai disiplinnya, karena nanti lain akan disampaikan oleh teman-teman yang lain, akan disampaikan oleh teman saya materi motivasi perilaku manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Susi. Susi, silakan. Materi selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia, itu materi yang kedua. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi, mohon untuk perhatikan dulu ke depan Bapak Ibu. Kira-kira dari pertanyaan pemantik yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju apa tidak setuju ya? Kalau misalkan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju apa tidak? Tidak. Setuju. Oke. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak. Oh, ada yang bilang setuju, ada yang kurang. Oke, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju.
Setuju? Semua setuju ya? Oke, lanjut. Siapa tahu mungkin dengan ada materi yang saya sampaikan ini bisa merubah pola pikir Bapak Ibu ya. Perhatikan dulu, mohon juga untuk perhatikan ke depan, sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas ya, tepat waktu, kira-kira motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Misalkan begitu bel bunyi, oh saya harus cepat-cepat nyampe di kelas, kira-kira 5 menit sebelum bel. Kan biasanya di kita kan ada gini ya, peringatan dulu. Apakah kan biasanya Bapak Ibu sudah siap itu dengan absennya, daftar nilainya dan lain sebagainya, sudah berdiri di depan pintu, di depan kelas. Apa yang mendasari atau motivasi Bapak Ibu sampai Ibu harus tepat waktu gitu berada di depan kelas? Tanggung jawab seorang disiplin. Tanggung jawab. Ya, silakan Bu Lili. Sebagai tanggung jawab kita sebagai guru harus tepat waktu. Kita juga bertanggung jawab dari dunia sampai akhirat. Tanggung jawab ya, tanggung jawab sebagai kita sebagai seorang guru. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, silakan. Mungkin lebih ke memberikan contoh disiplin buat anak-anak. Kalau mereka berpikir kalau gurunya cepat datang, otomatis mereka akan lebih cepat. Kalau gurunya lewat kan anak paling ibu tuh belum ada. Memberi contoh atau teladan ya, karena kita sebagai pendidik harus menjadi teladan bagi siswa kita. Oke? Mungkin ada lagi yang lain? Bagaimana Bu Sri? Oh, takut dijemput. Oh, berarti itu ada alasannya ya, takut atau takut dimarah atasan mungkin, atau takut dijemput di ruang guru mungkin ya. Oke. Nah, silakan lanjut. Jadi berdasarkan teori motivasi perilaku manusia, jadi dibagi menjadi 3 ya. Tadi Ibu Lili sama Ibu Rahmani mungkin motivasi yang ketiga, termasuk dalam motivasi yang ketiga. Kemudian Bu Seruri mungkin karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Oke, jadi untuk Bu Seruri dia masuk ke motivasi pertama. Motivasi pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin itu yang terjadi pada kita saat ini, mungkin ya. Jadi itu masuk ke motivasi eksternal Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain. Misalkan Bapak Ibu masuk ke kelas karena ingin mendapat pujian mungkin dari kepala sekolahnya. Oh ya, Bapak ini selalu tepat waktu, hebat, luar biasa. Atau bisa dikatakan seperti Pak Daru bilang, camuk ya. Oke. Nah, itu masuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk motivasi perilaku manusia itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi yang ketiga ini yang diharapkan muncul pada diri anak, bukan motivasi yang pertama dan kedua ya, motivasi eksternal. Nah, bagaimana caranya kita sebagai pendidik memunculkan motivasi internal anak? Begitu juga dengan kita sendiri. Sebelum kita meminta murid kita atau membangun motivasi intrinsik murid kita, terlebih dahulu kita harus membangun motivasi intrinsik kita dulu ya sebagai pendidik. Nah, ini yang diharapkan untuk menjadi tujuan disiplin positif yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kita lanjut ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin selama ini kita tidak tahu apa yang sudah kita lakukan, apa kita memberi hukuman atau konsekuensi. Jadi perbedaan konsekuensi dengan hukuman itu, konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Kemudian hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif. Nah, mohon diperhatikan dulu. Sekarang kira-kira tindakan kita selama ini apakah termasuk
hukuman atau konsekuensi. Sekarang yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Mungkin kita sering melakukan ini ya pada anak-anak. Tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat dulu ya hukuman ya pertama. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pokoknya yang bersifat negatif itu pasti hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Kemudian nanti kita lihat ya jawaban yang sebenarnya yang mana. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Sudah pintar ya membedakan mana hukuman dan konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejam. Ingat, garis bawahi pelajaran kejam. Oke. Ada yang bilang hukuman, ada yang... Oke, kita lihat jawaban. Nah, jadi yang pertama benar tadi hukuman ya. Oke, bentar ya. Dan lari mengelilingi lapangan ya betul. Hukuman, kemudian murid minta push up karena kalau dia berupa fisik yang menyakitkan, jadi itu berupa hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas yang tadi coret itu konsekuensi ya, karena konsekuensi dia harus menggantinya. Kemudian membersihkan tumpahan air memang harus gitu ya, membersihkan tumpahan air yang telah tersenggol. Memang itu konsekuensinya, bukan hukuman. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Itu hukuman ya Bapak Ibu. Jadi ada hal lain yang bisa kita lakukan selain tidak mengenakan sepatu gitu. Masih ada hal lain yang bisa kita berikan ke anak-anak. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Karena ini pelajaran bejok ya, jadi sekalian dia sambil pemanasan ya. Betul gitu Pak Daru ya? Nah, jadi dia berupa konsekuensi. Nah, jadi sebagai pendidik kita diharapkan untuk tidak melakukan hukuman kepada murid. Nah, sedikit tidaknya kalau misalkan konsekuensi masih boleh lah ya. Oke. Belum itu. Iya, baru berarti. Nanti saya jawab. Nanti kita buka sesi tanya jawab ya Bu Lili ya. Oke, jadi ini perbedaan hukuman Bapak Ibu, hukuman dengan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu bedanya menyakitkan anak. Nah, bisa jadi nanti akibatnya dia akan menjadi dendam sama kita. Kan banyak kasus-kasus yang sekarang yang dendam sama bapak ibu gurunya karena mungkin diberikan hukuman yang menyakitkan hatinya dia. Jadi dia sampai dendam dengan salah satu contohnya bukan ban motor misalkan dikempesin kan karena sakit hati kan, ya kan kita juga yang rugi. Jadi dendam itu maksudnya. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi anak-anak itu dendam kalau kita memberi hukuman. Kemudian kalau untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi semakin kita disiplinkan, anak-anak akan semakin meronta-ronta untuk melanggar disiplin itu. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman berupa paksaan ya,
Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Yang selanjutnya anak belajar hukuman. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, seperti yang terjadi pada anak-anak kita. Biasanya kalau mereka melakukan kesalahan suka menutupi kesalahan temannya karena takut dihukum. Kemudian kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman terakhir marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ya. Kepada anak. Jadi penghargaan sama dengan hukuman itu ada 193. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, itu bukan kata fasil kami ya, bukan kata PP kami atau pengajar praktek kami, tapi ini ada penelitiannya. Kalau sudah penelitian kan berarti sudah valid ya informasinya. Kemudian bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang atau meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan, Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah kita lakukan pada tadi ya, acara biasanya literasi inspirasi. Kita sering memberikan hadiah kepada anak, reward ya, hadiah atau reward kepada anak. Jadi menurut teori yang dijelaskan oleh Alfikon bahwa itu sama artinya dengan kita memberi hukuman, sementara kita sebagai pendidik itu dilarang untuk melakukan atau memberikan hukuman kepada anak. Nah, apa akibatnya atau dampaknya? Jadi dia akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi begini, misalkan kita memberikan reward, yang maju tadi yang diberikan reward, dia cuma akan mau maju kalau ada hadiahnya. Selebihnya kalau misalkan dilihat, oh itu tidak ada hadiah, saya tidak mau maju. Jadi seperti itu. Dia kemauannya termotivasi itu cuma kalau ada hadiah. Nah itu jangka pendek maksudnya. Kemudian kalau jangka panjangnya dia akan tergantung. Jadi kalau sama kayak tadi, jadi kalau ada reward, ada hadiahnya, dia akan selalu oh saya ingin mendapatkan hadiah, makanya dia terus termotivasi. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan, misalkan merusak hubungan ini ada yang rankingan, misalkan rankingan ada yang ranking 1, sementara yang lain dia ranking 10. Nah, jadi kita tidak bisa menilai anak-anak, oh anak-anak ini pintar karena ranking 1, karena anak-anak itu terlahir dengan unik. Dia punya kelebihan dan kemampuannya masing-masing. Mungkin dia tidak bisa di misalkan pelajaran IPA, siapa tahu dia bisa di olahraga. Kan kebanyakan seperti itu ya. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk kita juga tidak ada yang sempurna. Kita guru maksudnya. Jadi dia terlahir unik, anak-anak itu dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksa, misalkan terutama yang matematika atau IPA atau fisika, oh kamu harus bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Mungkin dia tidak, bukan di situ kelebihannya. Siapa tahu seperti saya bilang tadi di olahraga, siapa tahu dia juara nasional atau apa gitu. Jadi kita sebagai guru itu cukup untuk memberikan ilmunya, ya. Jangan dipaksa. Kemudian penghargaan mematikan kualitas dan penghargaan juga mematikan kreativitas. Seperti yang saya bilang tadi, kalau tidak ada penghargaan atau hadiah, jadi dia tidak mau berusaha. Jadi dia akan tergantung dengan hadiah itu. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, seperti karena ketergantungan tadi, jadi dia tidak ada di dalam dirinya untuk mau berusaha belajar, misalkan. Jadi di sini bagaimana sebagai seorang pendidik itu bagaimana kita membangun motivasi
intrinsiknya anak-anak, kemauannya dia dari dalam dirinya, dari dalam diri ya, bukan karena ada apa-apanya. Ya, mungkin itu yang dapat disampaikan untuk motivasi perilaku manusia. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bu Sri Asmediati. Berdasarkan kesepakatan kelas yang awalnya, kemudian menjadi keyakinan kelas yang diyakini oleh seluruh warga kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini merupakan nilai kebajikan universal yang telah disepakati dan dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa. Nah, apa implementasinya? Implementasi keyakinan kelas ini dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Ini dari bukan. Kemudian ini tujuan diterapkan keyakinan kelas, membentuk karakter yang positif pada anak melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, yaitu guru dan murid, sehingga bisa menumbuhkan semangat belajar pada anak. Nah, ini fungsinya, fungsi keyakinan kelas sebagai pengendalian diri agar siswa belajar bersikap di sekolah maupun di rumah. Nah, ini keyakinan kelas, contoh keyakinan kelas 7D yang telah kami sepakati bersama, kemudian menjadi keyakinan bersama di dalam kelas 7D. Wali kelasnya Sri Asmediati SPD. Pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Saling menghargai dan membantu satu sama lain, tepat waktu dan aktif di kelas. Ini sudah menjadi keyakinan kelas sehingga tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar nanti ada konsekuensinya. Ini dampak yang diharapkan dari keyakinan kelas, yaitu adanya motivasi belajar siswa yang meningkat setelah mereka diajak dalam berdiskusi terkait hal-hal positif untuk dapat membangun budaya serta disiplin positif. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sumiartini kembali materi disiplin positif. Kita lanjutkan materi selanjutnya, itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam tulis teori. Jadi yang pertama itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kebutuhan ini nanti yang akan mempengaruhi perilaku anak. Nah, menurut William Glasser dalam teorinya, dia menyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka, baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Jadi untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid-murid kita. Nah, ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid dan guru berusaha menuntun dan mendukung pemenuhan kebutuhannya secara positif. Nah, ketika kelima kebutuhan dasar tadi terpenuhi secara memadai pada murid, maka murid itu nanti akan bisa tumbuh secara seimbang dan bahagia. Begitu juga sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang itu akan mengalami emosi negatif seperti bosan, kecewa, dan sedih,
Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau dapat melanggar peraturan, baik itu peraturan yang ada di sekolah maupun nanti peraturan-peraturan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Nah, kita beranggapan bahwa perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi saya ulangi, perilaku buruk seseorang, apakah itu murid kita, itu adalah respon dari kebutuhan dasarnya tadi yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Nah, 5 kebutuhan dasar yang tadi itu, yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kebutuhan merasa diterima, kemudian yang ketiga kebutuhan akan kebebasan, yang keempat kebutuhan akan kesenangan, dan yang kelima kebutuhan akan penguasaan. Oke, kita mulai yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, yang termasuk dalam kebutuhan akan bertahan hidup itu yang pertama adalah makanan, pemenuhan makanan, kemudian pakaian, rumah, kesehatan, kemudian kebutuhan biologis, dan yang terakhir kebutuhan akan merasa aman. Yang kedua, kebutuhan merasa diterima dan dihargai atau termasuk dalam cinta dan kasih sayang. Ini meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti keluarga, teman dan kelompok di mana tempat kita bergabung, apakah itu di kelas, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar akan merasa diterima. Jadi setiap murid itu kebutuhan 5 dasar tadi itu kadang ada yang lebih dari salah satunya lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, kalau anak-anak itu yang kebutuhannya yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka itu belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok atau bekerja berkelompok. Nah, itu ciri dari anak-anak yang kebutuhan rasa diterimanya itu lebih besar. Nah, jadi guru diharapkan bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Salah satu cara kita untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebebasan di sini bukan berarti kita membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan atau yang mereka mau. Jadi yang dimaksud dengan kebebasan adalah kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membuat pilihan. Kemudian yang kedua, kita memberikan kebebasan kepada anak untuk menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, kebebasan dalam memberikan kesempatan untuk mereka mencoba hal-hal baru yang ada di lingkungan sekolah kita atau di pelajaran kita. Nah, murid, untuk memenuhinya, kita sebagai guru harus memberikan murid kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, tadi yang kebebasan tadi pembelajaran, salah satu caranya kita memenuhi kebutuhan anak akan kebebasan. Yang pertama, kita bisa membuat pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan metode-metode yang menarik, kemudian metode-metode yang bervariasi, yang merupakan salah satu cara tadi untuk memenuhi kebutuhan murid yang akan kebebasan. Jadi seperti pembelajaran berdiferensiasi, salah satu caranya ya, memberikan pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa contoh tugas yang sesuai dengan minat mereka dalam satu materi. Ini sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri. Nah, ada di sini ada kata muncul yang baru adalah kata mandiri. Jadi pada hakikatnya mandiri itu adalah kebutuhan akan kebebasan ya. Jadi mandiri itu sama juga dengan kebutuhan anak akan kebebasan. Nah, jadi anak itu harus memiliki otonomi sendiri, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Nah, itu salah satu tadi untuk kebebasan. Oke, selanjutnya yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Ya, mungkin kita mengalami sendiri di dalam kelas. Kalau anak-anak kita mengajak
mereka memberikan pembelajaran dengan seperti permainan, biasanya anak-anak akan senang, ya. Itu salah satu contoh cara kita memenuhi tadi kebutuhan akan kesenangan anak. Jadi murid dengan dasar kesenangan yang tinggi, cirinya murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan dan mereka akan memiliki konsentrasi yang tinggi saat mengerjakan apa yang mereka senangi. Jadi kalau tadi di dalam kelas kita memberikan permainan dalam pembelajaran, kalau hal tersebut mereka senangi, maka mereka akan melakukannya dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, jadi jangan kita sepelekan sebagai guru, jangan kita sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang. Jadi dan jangan ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Oke, yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Ya, setiap murid ini memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten atau merasa mampu. Kemudian kebutuhannya itu juga menjadi terampil dan diakui pencapaian dan keterampilannya. Kadang kita luput dengan yang ini, kita mengakui pencapaian dan keterampilan yang dimiliki anak. Kemudian anak juga butuh didengarkan. Nah, ini bisa membuat dampak dan pengaruh yang memiliki rasa harga diri. Jadi kalau kita membantu anak memenuhi kebutuhan ini, kita dapat memberikan rasa harga diri pada anak. Sebaliknya juga seperti itu, kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal yang penting dalam hidupnya. Jadi murid-murid yang memiliki kebutuhan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Kemudian mereka juga suka mengamati sebelum mencoba melakukan hal baru. Jadi mereka amati dulu baru dilakukan. Setelah itu mereka juga perfeksionis dan kecewa bila mereka melakukan suatu kesalahan. Oke, jadi sangat penting bagi kita guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid, ya, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka atau tingkah laku anak-anak murid kita. Bila murid berperilaku buruk dan melanggar peraturan, maka guru harus mencari alasan yang mendasari tindakan atau perilaku tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari murid tersebut, sehingga guru bisa memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan perilaku buruk tadi. Melalui pendekatan disiplin positif dengan melakukan percakapan, jadi salah satu caranya itu adalah melakukan pendekatan disiplin positif dengan melakukan percakapan dan mengajak murid untuk bersikap reflektif dalam mengenal kehidupan, kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Yang terakhir, perilaku murid ini tidak dapat dibiarkan, ya, perilaku buruknya maksudnya tidak dapat dibiarkan karena ini nanti akan berdampak dalam pembelajaran yang kurang kondusif. Namun perlu kita pahami dan ditindaklanjuti dengan mengajak murid berefleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahannya. Nah, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami dasar-dasar kebutuhan dari murid-murid kita. Itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Eli Suratni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut dengan materi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama di sini sebelumnya saya akan menjelaskan penghukum. Penghukum di sini merespon perlakuan murid dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menggigit, menggunakan ancaman untuk mengatur murid. Kemudian dampak bagi murid sebagai penghukum, murid ingin memberontak dan menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, murid akan merasa gagal, marah, dan dendam atau bersifat agresif. Dampak penggunaan hukuman akan jauh merugikan dibandingkan
perubahan perilaku yang bisa saja bersifat sementara. Penggunaan hukuman justru akan merugikan murid di jangka panjang. Next. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Di sini guru menempatkan diri sebagai orang yang selalu benar dan murid ada di posisi bersalah atau kurang berharga. Guru akan merendahkan suaranya dan terdengar lembut. Di sini pada posisi tidak membuat murid belajar dari kesalahan dan memperbaikinya, namun murid-murid akan memandang buruk dirinya sendiri dan merasa tidak berharga, merasa menjadi manusia gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Selanjutnya, pada posisi ini, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan akan menahan perasaan tersebut serta menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Hal ini berpotensi membahayakan dirinya, akan menyatakan dirinya sendiri dan menganggap dirinya tidak layak, sehingga dia bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Kondisi ini bisa berdampak panjang. Yang ketiga, sebagai teman, di sini guru akan menggunakan suara ramah, akrab, bercanda, dan santai. Murid merasa senang, aman, dan akrab dengan gurunya ketika kita sebagai guru memposisikan diri sebagai teman. Selanjutnya, apabila ada masalah, murid mengandalkan guru untuk membantunya sehingga murid tergantung pada guru. Murid menjadi tidak mandiri dan tidak memiliki kesadaran terhadap kesalahan yang dilakukannya. Yang keempat, guru itu sebagai manajer, sebagai pemantau. Sebagai pemantau, yang pertama mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol muridnya. Yang kedua, mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Saat murid menjalankan konsekuensi, guru tetap harus memonitor murid tersebut. Yang kelima, sebagai manajer. Sebagai manajer, guru mengajak murid untuk merefleksikan dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Posisi manajer akan berfokus pada murid. Guru membimbing murid untuk bertanggung jawab menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penekanan bukan pada konsekuensi, melainkan bagaimana memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya di sini kita akan melihat bagan, ada 5 posisi kontrol. Di sini motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar atau identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, dan identitas berhasil atau sukses, kontrol dari diri. Identitas gagal di sini menghindari hukuman sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sebagai penghukum, guru berbuat seperti contohnya di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini salah satu contoh guru yang berbuat dalam posisi sebagai penghukum. Yang kedua, di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, saya rasakan. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian yang sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, saya katakan. Kemudian pembuat rasa bersalah yang kedua di sini, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, itu telah ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Ini maksudnya ucapan yang kita perbuat terhadap murid. Kemudian yang sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu.
Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah ibu pernah bantu. Itu perlakuan kita sebagai guru, sebagai posisi kita sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau, apa peraturannya? Yang kelima, di sini sebagai manajer, apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Posisi sebagai manajer. Yang ketiga, di sini hasil di sini ketika sebagai penghukum memberontak hasilnya pada murid, ketika kita sebagai guru, sebagai penghukum kemudian menyalahkan orang lain dan berbohong. Pembuat rasa bersalah di sini menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kemudian sebagai teman, murid itu hasilnya ketergantungan. Yang keempat, sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Yang kelima, menguatkan pribadi. Kemudian selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Ketika sebagai penghukum, di sini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Yang kelima, sebagai manajer di sini, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Yang terakhir, murid berkata ketika sebagai penghukum, murid berkata, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi ketika kita sebagai guru, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Yang ketiga, ketika sebagai teman, murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Yang selanjutnya, sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian sebagai manajer, bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan. Yang terakhir, dampak pada murid. Dampak pada murid ketika kita sebagai penghukum di sini mengurangi kesalahan, kemudian membuat rasa bersalah, merasa rendah diri. Yang ketiga, sebagai teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Di sini saya lanjut pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Ini kita kaitkan dengan 5 posisi kontrol. Apakah kita sebagai guru, sebagai penghukum, rasa bersalah, teman, sebagai pemantau dan manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apakah termasuk sebagai penghukum? Bagaimana, Bapak Ibu? Penghukum. Ya baik, kita lanjut. Yang kedua, kamu tidak benar melakukannya. Kira-kira sebagai apa? Sebagai penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai teman. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira sebagai apa? Teman. Sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sebagai hukuman? Pemantau? Pemantau. Baiklah, coba kita lihat jawaban yang seharusnya. Yang pertama, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk
Pembuat orang merasa bersalah dari 5 posisi kontrol yang tadi. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, ini sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, ini sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Kemudian selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kepada Ibu Susi. Masih semangat Bapak Ibu? Yang belakang boleh ya sambil apa perlu kita springing dulu ya semangat? Boleh duduk di tempat ya, springingnya boleh duduk di tempat. Ayo buat semen teman saya di depan untuk kita springing dulu. Ayo bisa juga Pak Wahab. Ayo. Kita springing dulu ya yang belakang biar semangat, yang makan silakan boleh. Masih springing yang tadi itu ya? Cluenya bumi itu bulat ya. Bumi itu bulat. Disimpan ya Bapak Ibu. 10 itu 1. 6 itu 1. 18 itu 2. 20 berapa? 1. Betul. Alasannya dulu Bu. Bu alasannya dulu. Alasannya apa? Paham ya? Paham? Alasannya tanya Bu ya Bu. Kenapa? Ya alasannya apa dulu? Kenapa pilih 1? Bumi itu bulat. Oh iya. Jadi kenapa bumi itu? Karena yang 0 yang ada bulat-bulatnya berarti itu dihitung. Kemudian akan boleh duduk. Yang bapak-bapak yang tidak makan ayo berdiri dulu. Ayo Pak Wahab. Ayo Pak Sarif berdiri dulu Pak Sarif. Biar semangat Pak Sarif. Biar tidak ngantuk Pak Sarif. Ayo. Ayo Pak Wahab berdiri Pak Wahab. Ayo Bu Santi berdiri. Makan. Ayo Urantani berdiri. Kita tepuk semangat dulu yang tadi ya. 3, 2, 1. Tepuk. Oh, belum fokus ya, belum fokus. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang ding dung, kak kak kak. Semangat. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum karena itu belum diunduh, mungkin sedikit ya dari saya terkait apa yang disampaikan tadi 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Jadi kita kebanyakan di situ sebagai penghukum ya. Bila perlu kalau ada di bawahnya penghukum mungkin kita di situ ya. Termasuk saya juga saya sendiri masih dalam kategori penghukum. Mungkin karena situasi anak-anak kita yang sulit kita untuk kontrol, berubah untuk menaikkan posisi kita sebagai apalagi sebagai manajer ya. Jadi posisi ideal sebagai seorang guru itu adalah di posisi manajer, bukan pemantau. Tapi yang kedua tadi sebagai pembuat merasa bersalah. Tadi sudah disampaikan materinya oleh Bu Eli. Kemudian yang ketiga tadi sebagai teman. Kemudian keempat apa tadi Pak Wahab? mantau. Penghukum itu yang pertama. Penghukum yang pertama, yang kedua pembuat merasa bersalah. Sebagai teman. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Jadi posisi kita, posisi idealnya sebagai
kita sebagai guru pendidik itu adalah di posisi manajer. Jadi bagaimana caranya? Apa sih posisi manajer? Tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Eli. Jadi anak-anak itu kita misalkan dia melakukan suatu kesalahan. Jadi dia harus mencari solusinya atas dia sendiri. Kita sebagai pendidik itu cuma menuntun dia. Karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kalau guru itu sebagai pendidik karena cuma sebagai menuntun anak. Ibaratnya anak itu seperti bulir-bulir padi ya. Kita gurunya sebagai petani. Jadi kita tidak bisa merubah takdirnya, bukan takdir ya, apa ya istilahnya? Kodrat. Padi ini, kodratnya padi ini bisa merubah jadi jagung dan bisa. Kita cuma bisa merubah padi ini, bagaimana caranya padi ini dia lebih bagus. Ya dengan apa yang perlu kita perhatikan, mungkin dari segi pupuk yang kita berikan, kemudian pengairannya, kemudian apa lagi? Perawatannya. Itu kita sebagai, itu kan petani ya. Nah, kita di posisi itu ya, kita pendidik itu sebagai petaninya. Jadi anak-anak itu seperti padinya. Bagaimana kita membuat anak-anak itu seperti padi yang bibitnya unggul, yang berisi penuh, yang bukan yang kecil-kecil. Misalkan yang tadi sakit. Nah, kalau padi sakit kan berarti perawatannya kurang ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak kita. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tidak bisa merubah kodrat anak. Jadi kita menuntun anak sesuai dengan kodratnya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Jadi pertama, segitiga pertama menstabilkan identitas. Nah, jadi di sini untuk membuat anak yang merasa gagal seperti saya jelaskan tadi, biasanya anak-anak kalau melakukan kesalahan kan pasti mereka merasa bersalah, takut, apalagi dipanggil ke ruang BK. Nah, pasti sudah gimana gitu di kepalanya tuh, oh saya akan dihukum gini-gini. Jadi anak-anak biasanya kalau sudah merasa bersalah tanpa kita harus menstabilkan identitasnya, dia akan berbohong. Sulit untuk kita meminta misal jawaban jujurnya. Jadi kita tenangkan dulu, yaitu pada tahap menstabilkan identitas dengan kita berkata mungkin seperti ini. Berbuat salah itu suatu hal yang wajar, Nak. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Ibu juga pernah salah. Nah, jadi bukan gini, berbuat salah itu benar. Jadi nadanya tidak berbuat salah itu benar, Nak. Jadi kan dari bahasanya saja kan sudah lembut gitu kan. Pasti kita biasanya ini ibu-ibu kan pasti seperti itu, paham lah kalau itu segitiga restitusi. Nah kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah jadi dengan kita berkata seperti itu, misalkan berbuat salah itu suatu yang wajar. Nah kita ini manusia biasa. Ibu juga pernah salah. Misalkan yang telat masuk kelas, ibu juga pernah telat pergi ke suatu acara. Nah jadi dia merasa, oh iya, jadi ternyata apa yang jadi tenang gitu, hatinya tidak down ya. Kemudian bisa dipraktek. Ya. Jadi begini, kami ada yang namanya tugas menerapkan atau melakukan segitiga restitusi ini. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat kami membuat video kemarin. Jadi saya sendiri, ini pengalaman ya Bapak Ibu. Saya sendiri biasanya mungkin Bapak Ibu saya suka cubit-cubit anak atau lebih kasar juga karena, tapi dengan saya menerapkan walaupun kita setting ya. Tapi kok kayaknya adem gitu ya. Jadi tensi kita naik, kemudian suara kita tenaga. Biasanya kalau kita marah tuh energi negatif yang keluar kan. Nah jadi kita emosian. Untuk apa kita harus emosi gitu kan? Nah, jadi seperti itu. Bagaimana caranya kita dengan mengatakan guru berkata seperti itu, membuat kesalahan itu suatu hal yang wajar. Nah, jadi setiap manusia itu pasti pernah salah. Jadi anak-anak itu dia merasa, oh iya, jadi tenang hatinya gitu, merasa dihargai, adem. Nah, kita juga adem gitu. Nanti Bapak Ibu bisa coba ya. Kemudian yang kedua, segitiga yang keduanya, yang sisi kedua yaitu validasi kebutuhan. Karena setelah kita menenangkan perasaan anak, maka dia akan berkata jujur.
Jadi di sini membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia pasti ada tujuannya. Maksudnya gini, dia melakukan suatu kesalahan pasti dia punya tujuan kan. Nah tujuannya apa sih, kebutuhan dasar seperti dijelaskan sama Ibu Dayung tadi. Kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi? Apakah dia butuh kasih sayang? Mungkin dia kurang kasih sayang di rumahnya, atau dia butuh apa untuk makan itu? Kurang Bertahan hidup. Mungkin dia di rumahnya makannya cuma sekali, mungkin masalahnya dia mencuri makanan temannya, misalkan seperti itu. Nah jadi di rumahnya dia mungkin dikasih makan sama mamanya cuma sekali atau 2 kali. Seharusnya kan kalau masa pertumbuhan kan kayak gini kan 3 kali gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apa yang akan kita ajukan pertanyaannya bagaimana? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi di sini kita minta alasan dia melakukan tindakan itu kenapa? Ibu, misalkan dengan kita berkata seperti ini, Ibu yakin apa kamu melakukan itu pasti punya alasan kan? Misalkan kayak gitu. Nah karena dia emosinya dia sudah tenang, kemudian perasaannya dia sudah nyaman. Jadi dia akan terbuka apa alasan dia melakukan tindakan seperti itu. Kemudian, jadi itu kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Apa yang penting bagi kamu, kenapa kamu bisa melakukan itu. Nah, masih banyak, saya yakin Bapak Ibu Guru punya perbendaharaan kata yang lebih dari ini. Ini kan masih salah satu contohnya ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita tahu alasannya dia, kenapa dia berbuat seperti itu, nah kita menanyakan keyakinan. Bukan guru yang memberikan, oh kamu besok harus begini gini gini. Jangan ulangi, misal kamu jangan lagi mencuri punya temanmu, misalkan. Jadi di sini sisi yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita minta ke dia itu. Dia apa yang harus dilakukan supaya dia tidak lagi mengulangi perbuatan itu, bukan dari gurunya. Jadi kita di sini guru itu cuma menuntun. Menuntun artinya kita berikan pertanyaan-pertanyaan seperti apa. Jadi penyelesaiannya itu dari dia sendiri. Misalkan, kira-kira menurut kamu, misalkan sudah membuat keyakinan kelas, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Oh iya Bu, misalkan tadi memukul teman. Oh saya tidak keyakinan tidak menghargai dan menghormati orang lain, misalkan seperti itu. Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan lagi. Untuk melakukan apa? Untuk kamu mau nggak supaya kamu tidak mengulangi hal itu lagi, atau untuk menebus kesalahanmu itu? Misalkan. Oh mau Bu, pasti dia bilang mau Bu. Dengan cara apa? Nah jadi kita pancing gitu. Apa dari dirinya dia, bukan dari kita gurunya. Oh ya, saya tidak akan misalkan yang datang telat. Oh saya tidak akan nonton HP terlalu malam. Oh saya akan tidur jam sekian, atau yang nyontek misalkan. Oh saya akan belajar malamnya. Jadi solusinya dia sendiri yang mencari, bukan kita gurunya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi kita guru di sini cuma sebagai penuntun. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Jadi seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Di sini bukan dalam arti kami lebih pintar ya dari Bapak Ibu, bukan. Karena mungkin kami di sini cuma untuk mendiseminasikan apa yang kami dapat dari pendidikan guru penggerak ini, untuk disosialisasikan kepada Bapak Ibu bahwa budaya positif itu sangat penting bagi sekolah kita. Kalau sudah budaya positif itu sudah menjadi kebiasaan yang kita terapkan di sekolah, maka nanti akan menjadi suatu karakter bagi anak-anak. Jadi kita tidak perlu harus
menaikkan emosi gitu. Jadi bagaimana caranya? Memang kalau kita pikirkan sekarang berat ya, karena kita belum melakukannya. Jadi bagaimana caranya? Kalau kita sudah melakukan berkali-kali, sudah biasa, nanti akan dengan sendirinya anak-anak akan terbentuk karakter tanpa kita harus teriak-teriak lagi, tanpa gurunya menjadi berada di posisi penghukum lagi. Karena di sini bagaimana caranya kita sebagai pendidik itu membangun motivasi intrinsik anak, jadi dia sendiri yang harus melakukan atas kesadaran dirinya sendiri, bukan atas dasar apa-apa. Bagi dia takut kepada gurunya, jadi tidak lagi. Dia takut misalkan kayak memakai helm. Menggunakan helm itu kan, kalau dia takut dengan polisi, berarti itu masih ada apa-apanya. Kalau dia berpikirnya, oh saya takut keselamatan saya, itu sudah menjadi dari motivasi intrinsiknya dia. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Ibu Sri Asmiati. Bapak Ibu, setelah diuraikan mengenai budaya positif seluruhannya, maka saya akan menyimpulkan. Jadi kesimpulan budaya positif, pertama perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia tadi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, dan ini berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian pada konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian pada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kemudian 5 posisi kontrol guru di sini tadi sudah dijelaskan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, pemantau, dan juga sebagai teman. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi seperti itu kesimpulan yang bisa kami ambil dari keseluruhan materi yang sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu, dengan kesimpulan ini maka berakhirlah diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Labuan Badas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.